Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mukhlis Nahriri Bastam secara daring dalam keadaan pandemi dengan berbagai keterbatasan yang menghalangi kita untuk bertatap muka. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi untuk mata kuliah etika profesi dengan subbahasan pada hari ini adalah insinyur profesional untuk kesejahteraan manusia bagian pertama. Telah kita ketahui bersama dalam satu dekade terakhir, perkembangan dalam bidang sains dan teknologi menghasilkan produk-produk yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Hal ini tidak terlepas dari peranan profesi dalam bidang rekayasa atau engineering sebagai pencipta produk-produk tersebut. Tesla merupakan brand mobil listrik yang memberikan kemudahan dan kenyamanan baru dalam berkendara. Tidak hanya bebas bahan bakar berbasis fosil, Tesla juga mampu dikendarai tanpa pengemudi. Boeing menciptakan seri pesawat terbang 737 MAX dengan kecanggihan yang mampu mendeteksi pergerakan pesawat secara otomatis. Mark Zuckerberg dengan Meta yang memiliki platform Facebook, Instagram, WhatsApp yang mempermudah manusia dalam interaksi sosial di dunia maya. Kemudahan desain dengan aplikasi komputer multidimensi mempermudah arsitek dalam perancangan infrastruktur. Mobile phone dengan kecanggihan saat ini di luar jangkauan pikiran kita saat 20 tahun yang lalu. Bayangkan semua aktivitas yang dulu kita lakukan dengan effort yang lebih, kini pekerjaan tersebut bisa dilakukan dalam satu genggaman dan dalam satu klik. Cryptocurrency dengan segala kontroversinya merangsek untuk mencoba menggantikan mata uang yang ratusan tahun menjadi hegemoni. Gmail dengan surat elektronik yang mampu mengirim ratusan bahkan ribuan dokumen dalam sekejap sebagai attachment. Zoom yang merobohkan batasan geografis untuk bertatap muka secara interaktif. YouTube di mana semua orang bisa menjadi content creator dengan aplikasi ini. Transportasi daring atau online transportation, kita sebut Gojek, Grab, dan lain sebagainya, yang mampu menghadirkan layanan mobilitas dengan sangat mudah dan terjangkau. Di sektor keuangan, tumbuhnya aplikasi fintech atau finansial teknologi memberikan alternatif cara bertransaksi dan pembayaran dalam gawai atau gadget kita semua. Di bidang akademik, korporasi penyedia layanan basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, dan lain-lain mempermudah peneliti dan pelajar di seluruh dunia untuk berinteraksi dan mengumpulkan scientific material atau bahan-bahan ilmiah sebagai rujukan. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan berbasis teknologi yang didesain oleh engineer yang memberikan kemudahan serta kenyamanan. Namun kemudahan dan kenyamanan ini tentu pasti disertai dengan permasalahan yang muncul dan menjadi dilema akibat dari penemuan-penemuan tersebut. Contoh dari permasalahan-permasalahan tersebut antara lain kecelakaan mobil Tesla yang menewaskan pengemudi saat mencoba mode tanpa pengemudi di jalan raya di Amerika Serikat. Ambruknya jalan layang di Cina yang memakan korban jiwa. Kemudian kecelakaan maskapai Lion Air dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang yang baru saja lepas landas, padahal unit pesawatnya adalah yang terbaru dan tercanggih yang diproduksi oleh korporasi Boeing. Kecelakaan ini menimbulkan kontroversi, sampai-sampai dibuatkan film dokumenter yang mengulas permasalahan kecelakaan ini. Melihat berbagai macam kejadian ini, lantas siapa yang patut disalahkan dan bertanggung jawab secara moral dan hukum? Apakah user, engineer, atau perusahaan? Teknologi pasti memunculkan permasalahan moral dan sosial. Contoh permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sebelumnya berujung munculnya pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tentang tanggung jawab dalam konteks engineering accident, pertanyaan tentang hubungan teknologi dengan lingkungan,
serta penanganan risiko yang muncul akibat penciptaan tersebut. Insinyur dianggap sebagai profesional yang memiliki komponen moral atau nilai-nilai yang kuat. Komponen-komponen tersebut antara lain, yang pertama, insinyur memiliki keahlian di bidang tertentu. Yang kedua, insinyur memiliki pedoman etika dalam berpraktik. Tidak terpenuhinya salah satu komponen berarti kekurangan sebagai profesional. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam materi kali ini. Yang pertama, profesi sebagai identitas. Bagaimana identitas profesional berkembang. Yang kedua, definisi profesi. Karakteristik sebuah profesi. Yang ketiga, profesi bidang rekayasa. Haruskah seorang insinyur terregistrasi? Yang keempat, keutamaan kebaikan umum. Perbedaan profesi insinyur dengan bidang lainnya. Yang kelima, definisi kebaikan umum. Apa yang dimaksud dengan kebaikan umum atau public good? Yang keenam, definisi kesejahteraan holistik. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan holistik? Bagian pertama, profesi sebagai identitas. Bagaimana identitas profesional berkembang? Profesi adalah identitas seseorang. Ketika Anda diminta untuk mendeskripsikan atau memperkenalkan diri Anda sendiri, tentu saja Anda akan membagikan informasi mengenai diri Anda. Mungkin Anda akan memberikan informasi nama lengkap Anda, kemudian status Anda, umur Anda, kemudian alamat tempat tinggal Anda, kemudian email yang Anda punya, kemudian WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan tentu saja Anda akan memberikan informasi apa pekerjaan Anda atau bidang pekerjaan Anda atau profesi yang Anda geluti saat ini. Tadi kita telah mengetahui bersama bahwa profesi atau pekerjaan menjadi bagian dari identitas seseorang. Kemudian, bagaimana tahapan perkembangan identitas profesional dalam sebuah profesi? Ada 3 stage atau tahapan sebuah profesi menuju profesional. Tahapan paling bawah disebut sebagai operator independen, di mana seseorang menjalankan norma profesional berdasarkan petunjuk atau pedoman profesi yang dimiliki. Tahapan selanjutnya yang disebut idealis berorientasi tim, di mana setelah dia mengetahui dan menjalankan pedoman profesi secara mandiri, dia melihat lingkungan bekerjanya sebagai role model dalam pencapaian profesi yang profesional. Dan yang terakhir, tahapan tertinggi atau disebut sebagai profesional terintegrasi terbentuk ketika seorang yang menjalankan profesinya memegang teguh norma profesional yang telah menjadi bagian dari norma pribadi yang dia pegang teguh. Dia tidak terpengaruh lingkungan di luar dirinya. Bagian kedua, definisi profesi. Karakteristik sebuah profesi. Baik, tadi kita telah mendengar istilah profesi, kemudian profesional dan profesionalisme. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan profesi, profesional, dan profesionalisme. Dan kemudian karakteristik dari sebuah profesi, dan apakah semua pekerjaan bisa digolongkan sebagai profesi atau tidak. Definisi profesi. Profesi secara kata berasal dari istilah profes, atau dengan terjemahan bahasa Indonesia berarti mengakui. Kata tersebut muncul pada abad pertengahan dari para biarawan gereja yang memiliki persyaratan hidup moral yang ketat. Nah, pada akhir abad ke-17, istilah tersebut berubah. Tidak hanya sebagai pengakuan di kalangan biarawan gereja, tetapi diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk melakukan layanan yang bernilai
kepada orang lain atau kepada masyarakat. Kata profes dalam Oxford Dictionary bisa berarti yang pertama, mengklaim bahwa sesuatu itu benar. Kemudian yang kedua, profes bisa berarti menyatakan secara terbuka bahwa Anda memiliki perasaan, keyakinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengakui sesuatu yang menjadi bagian kepercayaan atau agama tertentu. Sedangkan dalam Webster Dictionary, profes dapat berarti menerima secara resmi ke dalam kelompok atau komunitas religi dengan diikuti dengan aturan-aturan tertentu. Yang kedua, menyatakan atau mengakui secara terbuka atau bebas, baik dengan kata-kata atau penampilan. Yang ketiga, mengakui iman dan kesetiaan seseorang. Yang keempat, profes bisa berarti mengakui bahwa pengalaman sebagai profesi atau pekerjaan tertentu, misalnya sebagai profesor yang berpengalaman untuk mengajar. Profesi menurut Michael Davis dapat didefinisikan sebagai sejumlah individu dalam pekerjaan yang sama yang diorganisir secara sukarela untuk mencari nafkah secara terbuka dengan melayani cita-cita moral dengan cara yang diizinkan secara moral di luar apa yang dituntut oleh hukum, pasar, moralitas, dan opini publik. Sedangkan menurut Nagarajan, profesi didefinisikan sebagai pekerjaan, kedudukan, atau vokasi yang memerlukan keahlian lanjutan. Dalam hal ini keterampilan dan pengetahuan, serta pengaturan diri dan pelayanan terpadu untuk kepentingan umum, yang membawa status tinggi secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya, karakteristik sebuah profesi. Bagaimana sebuah pekerjaan bisa digolongkan menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki 3 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah advanced expertise atau keahlian. Yang kedua adalah self-regulation atau aturan yang mengikat. Yang ketiga adalah public good. Keahlian. Sebuah profesi wajib membutuhkan keahlian baik secara teori maupun praktik melalui pendidikan formal dan pelatihan. Self-regulation atau peraturan yang mengikat bahwa sebuah profesi wajib memiliki organisasi profesi yang berperan dalam menetapkan standar dan kode etik profesi. Kemudian public good atau kebaikan umum, di mana sebuah profesi wajib memberikan kebaikan umum kepada masyarakat yang dipandu dengan standar etika. Ketika sebuah pekerjaan memenuhi ketiga aspek ini, maka pekerjaan tersebut dapat digolongkan atau termasuk dalam golongan profesi. Perspektif lain mengenai karakteristik sebuah profesi dikemukakan oleh Charles Harris. Yang pertama, bahwa sebuah profesi memiliki masa pendidikan karakter yang cukup panjang yang biasanya diperoleh melalui pendidikan formal di perguruan tinggi atau universitas. Kemudian bahwa profesi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa dipergunakan untuk melayani kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Kemudian ketiga, bahwa profesi memiliki monopoli dalam penyediaan layanan profesional dan kontrol atas standar-standar penerimaan dalam profesi. Yang keempat, profesi haruslah memiliki tingkat otonom yang tidak biasa di tempat kerja. Dalam hal ini bahwa sebuah profesi
tidak terpengaruh dengan nilai-nilai yang di luar nilai profesionalismenya. Kemudian yang terakhir, bahwa profesi diatur oleh asosiasi profesi atau organisasi profesi yang menetapkan standar etika dan cara-cara kerja yang profesional untuk kebaikan publik. Baik, tadi kita telah mempelajari definisi profesi yang merupakan sebuah pekerjaan, sebuah kedudukan atau sebuah vokasi dengan karakteristik tersendiri sehingga sebuah pekerjaan dapat digolongkan sebagai sebuah profesi. Sekarang kita akan mempelajari apa itu definisi profesional. Profesional merupakan seseorang atau pekerjaan dalam sebuah profesi yang membutuhkan keahlian, aturan tersendiri, dan hasil dari pekerjaan tersebut untuk kepentingan umum atau masyarakat. Terminologi profesional lebih tepat ditujukan kepada orang dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam status profesi tertentu. Baik, selanjutnya adalah bagaimana konsep untuk menilai seseorang yang menjalani profesi tertentu dianggap sebagai profesional. Ada 3 syarat atau aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah aspek sosiologikal, bahwa seorang profesional memiliki karakteristik tersendiri secara luas atau diketahui secara luas, bahwa seorang profesional harus memiliki pendidikan atau keahlian tertentu melalui pendidikan formal, kemudian melalui pelatihan, sertifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian aspek sosial kontrak atau kontrak sosial, bahwa seorang profesional memiliki kesepakatan implisit atau tidak langsung dengan masyarakat, bahwa tanggung jawabnya untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Yang ketiga, professionalism account atau aspek profesionalisme, bahwa profesional harus tunduk pada kode etik dan menunjukkan mutu, kualitas, serta tindak tanduk sesuai dengan ciri profesional yang ditetapkan oleh standar profesinya. Selanjutnya, apa itu profesionalisme? Profesionalisme didefinisikan sebagai status dari seorang profesional yang menjalani profesi tertentu yang ditunjukkan dengan sikap, kemudian perilaku, atau kualitas-kualitas tertentu yang diharapkan dari seorang profesional yang ditetapkan melalui standar profesi. Ada quotes menarik dari David Meister bahwa profesional bukan label yang kita tetapkan terhadap diri kita sendiri, melainkan itu diberikan oleh orang yang menganggap Anda seorang profesional. Bagian 3. Profesi bidang rekayasa. Haruskah seorang insinyur terregistrasi? Baik, selanjutnya kita akan melihat apakah bidang pekerjaan rekayasa atau engineering bisa digolongkan dalam profesi. Di awal kita sudah membahas bahwa profesi harus memenuhi 3 aspek atau 3 unsur. Yang pertama adalah advanced expertise, memiliki keahlian. Yang kedua, memiliki self-regulation atau aturan tersendiri. Dan kemudian yang ketiga, memiliki tujuan public good atau kebaikan umum. Dari sisi advanced expertise, bahwa pekerjaan bidang rekayasa memerlukan pendidikan tinggi, sarjana teknik dari perguruan tinggi, kemudian memiliki sertifikat profesi insinyur dari perguruan tinggi. Yang ketiga, memiliki sertifikat insinyur profesional dan surat tanda registrasi insinyur dari organisasi profesi insinyur. Kemudian dari sisi self-regulation, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 mengatur tentang keinsinyuran yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019, serta bidang rekayasa di Indonesia memiliki Persatuan Insinyur Indonesia sebagai organisasi profesi insinyur.
Kemudian dari aspek public good, bahwa bidang rekayasa sangat jelas memiliki tanggung jawab kepada masyarakat umum. Nah, jadi dengan ketiga syarat terpenuhi, bidang rekayasa atau engineering dapat dimasukkan sebagai sebuah profesi. Baik, berikut adalah contoh apabila seseorang ingin memenuhi persyaratan advanced expertise dalam berprofesi sebagai insinyur. Pertama, seseorang tersebut harus memiliki ijazah sarjana teknik ya dari perguruan tinggi, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi dari perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar profesi insinyur. Selanjutnya, setelah berpengalaman, dapat mengajukan sertifikasi profesional di organisasi profesi Persatuan Insinyur Indonesia, dan kemudian mendapatkan surat izin praktek sebagai insinyur. Kemudian untuk tingkat lanjut, seseorang tersebut bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan pengakuan yang lebih tinggi. Baik, kemudian muncul polemik, apakah seorang insinyur atau orang yang bekerja di bidang keinsinyuran harus memiliki license atau terregistrasi secara formal? Kelompok yang menjawab tidak memiliki alasan bahwa pendaftaran dapat meningkatkan biaya, yang sehingga biaya tersebut dibebankan kepada klien dan pelanggan dalam menggunakan jasa seorang insinyur. Kemudian bahwa pendaftaran dapat mempersulit kerjasama antara insinyur yang terlisensi dan orang yang bekerja dari non-insinyur dalam melakukan pekerjaan teknik. Kemudian yang ketiga, bahwa penandatanganan pekerjaan yang mempengaruhi publik harus ditandatangani oleh insinyur yang berlisensi, sehingga ini mempersulit administrasi dalam sebuah pekerjaan. Kemudian kelompok yang menjawab iya, bahwa di beberapa negara telah mewajibkan registrasi dalam praktek keinsinyuran, termasuk di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 mewajibkan bahwa orang-orang yang bekerja atau berprofesi sebagai insinyur harus terlisensi atau memiliki registrasi. Kemudian bahwa pekerjaan seorang insinyur jelas mempengaruhi publik ya, mempengaruhi publik dalam kebaikan umum ya. Jadi pekerjaan yang mempengaruhi publik harus memiliki registrasi yang jelas. Kemudian yang ketiga, bahwa pendaftaran dapat meningkatkan otonomi seorang profesi insinyur dalam sebuah pekerjaan, sehingga seorang insinyur yang terlisensi dapat menolak persyaratan-persyaratan atau item-item yang melanggar standar profesional yang dapat menyebabkan dia melanggar kode etik dan kemudian lisensi tersebut dicabut. Bagian 4, keutamaan kebaikan umum. Apakah perbedaan profesi insinyur dengan bidang lainnya? Baik, sekarang kita akan melihat perbedaan profesi insinyur dan profesi-profesi lainnya. Saya ambil dua profesi di sini sebagai pembanding, advokat dan dokter. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, jasa hukum ini adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Ya, di sini saya highlight kepentingan hukum klien. Kemudian praktik kedokteran, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, bahwa praktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Saya highlight di sini kepentingan pasien ya. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran mendefinisikan bahwa keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk menjalankan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan, pertama, keselamatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat kesejahteraan masyarakat,
dan yang terakhir adalah kelestarian lingkungan. Bisa kita lihat perbandingan antara ketiga profesi ini, bahwa profesi insinyur memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar. Bagian kelima, definisi kebaikan umum. Apa yang dimaksud dengan kebaikan umum atau public good? Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan public good. Dari segi bahasa, public good memiliki sinonim welfare, memiliki sinonim well-being, dengan arti bahwa public good merupakan kebaikan umum atau kebaikan bersama. Kemudian welfare berarti kesejahteraan. Kemudian lebih tinggi lagi, well-being merupakan kesejahteraan holistik. Ya, jadi memang artinya sama secara bahasa, namun mengandung makna yang berbeda. Bagian 6, definisi kesejahteraan holistik. Apa yang dimaksud kesejahteraan holistik atau well-being? Baik, kita tadi sudah melihat bahwa tujuan seorang insinyur adalah untuk public good atau kebaikan umum atau kesejahteraan atau kesejahteraan secara holistik atau well-being. Nah, jadi kita menyimpulkan bahwa pekerjaan seorang insinyur memang untuk kepentingan kesejahteraan yang holistik. Nah, sekarang kita melihat apakah definisi dari kesejahteraan holistik atau dalam bahasa Inggrisnya well-being. Well-being merupakan atau kesejahteraan holistik merupakan bukan hanya keterbebasan dari penyakit dalam diri seseorang. Well-being lebih kompleks, merupakan kombinasi antara fisik, mental, emosional, dan kesehatan dari seseorang yang berhubungan dengan kebahagiaan, kemudian kepuasan hidup. Jadi dalam definisi singkat bahwa well-being atau kesejahteraan holistik dapat dideskripsikan sebagai perasaan tentang diri kita sendiri dan kehidupan kita. Jadi berdasarkan polling yang dilakukan oleh British Broadcasting Corporation di Inggris, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kebahagiaan yaitu pertama adalah human relationship, adalah hubungan antar sesama manusia, itu 47% mempengaruhi, kemudian kesehatan 24%, kemudian work fulfillment 2%, kemudian community and friend 5%, spirituality 6%, money and financial situation 7%, nice place to live 8%. Ya, seorang insinyur menciptakan nice place to live untuk masyarakat. Baik, selesai sudah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.